Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Danau Mawang yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya sedikit akan menjelaskan tentang kisah yang sangat menarik dari Danau Mawang ini, yaitu kisah ketika 3 orang wali sedang beradu kesaktian di danau ini. Yaitu yang pertama Syekh Yusuf Al-Makassari yang saat itu masih berusia remaja, ditemani oleh 2 orang gurunya. Yang lebih tua yaitu Dato' Ripanggentungan, dan yang lebih muda gurunya yaitu Ilo Moriantang. Suatu ketika Dato' Ripanggentungan ini mengajak Ilo Moriantang dan juga Syekh Yusuf Al-Makassari untuk pergi menuntut ilmu kepada salah seorang wali yang berada di daerah Gunung Bawakaraeng. Ya. Mereka bertiga pun pergi ke tempat tersebut, lalu diberikan ilmu hakikat oleh seorang wali yang ia temui di tempat sana. Singkat cerita, ketika mereka bertiga telah pulang dari menimba ilmu di daerah Gunung Bawakaraeng, mereka pun kembali pulang ke daerah sini. Keesokan harinya mereka bertiga bersepakat untuk memancing di Danau Mawang yang ini. Nah, sebenarnya pas di tengah danau ini itu ada tumpukan tanah kecil. Pas di tengah-tengah ini mereka itu memancing bertiga di tengah danau ini. Ya. Akan tetapi pada waktu itu, di hari ketika mereka bertiga sedang memancing, hari menjadi dingin karena awan sedang mendung. Tak lama kemudian hujan pun turun. Ya. Dato' Ripanggentungan yang saat itu merasa kedinginan karena kehujanan menyuruh Ilo Moriantang untuk pergi ke seberang danau ini untuk meminta ataupun mencari api. Maka Ilo Moriantang kemudian pergi ke seberang danau ini lalu meminta api kepada salah seorang petani. Akan tetapi apinya tersebut sudah habis. Apinya sudah habis. Dato' Ripanggentungan meminta api itu sebenarnya untuk dia mau merokok supaya menghangatkan badannya. Ya. Tetapi Ilo Moriantang tidak berhasil menemukan api. Maka pada saat itu Dato' Ripanggentungan langsung mengangkat rokoknya seperti ini. Seketika itu juga ada petir yang menyambar rokok tersebut dan akhirnya rokoknya langsung terbakar. Dato' Ripanggentungan pun akhirnya merokok. Melihat hal itu, Ilo Moriantang tersenyum. Kemudian dia tidak mau kalah. Dia pun kemudian menunjukkan karomah yang ia dapatkan ataupun menunjukkan kesaktiannya. Dia kemudian membakar rokoknya itu dengan cara tetesan air yang dari capingnya itu tetesan airnya menimpa rokoknya ini kemudian terbakar. Jadi rokoknya itu terbakar dari tetesan air yang jatuh dari capingnya. Melihat kedua orang gurunya yang sedang beradu kesaktian, Syekh Yusuf Al-Makassari ini kemudian tersenyum, lalu menancapkan pancingnya. Dia pun ingin menunjukkan kesaktiannya. Maka Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian menancapkan pancingnya lalu turun ke pinggir-pinggir danau ini. Dia turun di air mungkin setengah pinggangnya ini, lalu menurunkan tangannya yang sedang memegang rokok. Dia turunkan tangannya sebahunya sampai di sini, dan lalu diangkat lagi tangannya itu, dan rokoknya tidak hanya kering, tetapi rokoknya juga terbakar. Dato' Ripanggentungan mengatakan, boleh juga ilmumu semua. Setelah kejadian itu, Dato' Ripanggentungan kemudian mengatakan, bagaimana bisa ya ilmu yang kita dapatkan itu sama, tetapi tingkat pemahaman kita berbeda. Jadi cara mempraktekkan ilmu kita berbeda-beda. Ya. Sebenarnya poin dari kisah ini itu bukan pada cerita tentang adu kesaktiannya, tetapi poin daripada kisah ini adalah ketika Dato' Ripanggentungan itu bertanya, mengapa ilmu yang kita dapatkan itu sama tetapi pemahaman kita berbeda. Ya, di sini poinnya. Dan hal ini sebenarnya sudah terjawab pada doa-doa yang sering diajarkan oleh kita semua dari orang tua zaman dahulu, dan doa yang mungkin masih banyak kita hafal sampai saat ini, yaitu doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmuku dan rezekikanlah kepadaku pemahaman. Nah, di sini ada dua hal yang berbeda. Ketika kita
meminta atau berbicara tentang ilmu, itu doanya di sini menggunakan kata zidni, tambahkan. Akan tetapi ketika berbicara tentang pemahaman, itu menggunakan kata warzuqni, rezekikanlah kepadaku. Kenapa? Karena antara ilmu dan pemahaman itu adalah dua hal yang berbeda. Ilmu itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bekerja keras dan sesuai ilmu yang dia dapatkan dengan kerja kerasnya tersebut. Jadi misalnya ada dua orang itu yang sama-sama bekerja keras mendapatkan ilmu, itu ilmunya pasti sama kalau usahanya juga sama-sama besarnya. Akan tetapi ketika berbicara tentang pemahaman, pemahaman itu adalah diberikan langsung oleh Allah. Itu tidak semua orang sama pemahaman yang diberikan. Nah, jadi walaupun ada dua orang yang sama-sama belajar, usahanya pun sama, tetapi belum tentu pemahamannya juga sama, karena pemahaman itu langsung diberikan oleh Allah. Ya, makanya ilmu itu berbeda dengan pemahaman. Itulah tadi kisah tentang Danau Mawang ini yang membahas tentang 3 orang wali yang sedang beradu kesaktian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.